Haleluya. Bapa Surgawi, biarlah Engkau hadir dalam hati kami, dalam acara kami, dalam ibadah kami. Bahkan di dalam siaran ini Engkau yang hadir di dalam setiap kegiatan kami. Biarlah Engkau yang berkata-kata di dalam banyak kesempatan ini. Berkatalah, haleluya, haleluya. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 1 dan seterusnya. Itulah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Yusuf untuk disampaikan kepada seluruh bangsa, suku-suku, bahasa, dan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa berselawat untuk Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf ini lebih canggih, lebih pintar, dan lebih cerdas dari nabi-nabi, ya terutama nabi terakhir yang mengaku-ngaku nabi. Saudara, demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia, kamu telah dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sebab mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengar kami. Barang siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengar kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Peperangan kita lewat YouTube telah jelas siapa roh antikristus itu, siapakah yang membenci kebenaran, siapakah yang menunggangi mereka. Jelas sekali. Ada Zuma, ada Nanda, channel Musa, ada channel HMD, ngaku-ngaku dokter akal, gak punya akal. Ada Aceh Habibie, dia berusaha terus untuk menyerang channel Nabi Yusuf. Tetapi channel Nabi Yusuf tidak bisa dibongkar dan tidak bisa dipermalukan. Mereka mempermalukan diri dengan mengikuti dunia dan berbicara tentang dunia, dan dunia mendengar mereka. Orang-orang Kristen duniawi itu akan lari dan terbirit-birit mengikuti mereka. Haleluya. Mantap kan? Wahyu yang turun pada saya itu lebih bagus, lebih baik daripada angka 6666 seperti yang dikatakan oleh orang Madura, menteri orang Madura. Nah, ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh roh, hidup oleh Kristus. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ingat, berapapun dosanya, buat apapun dosamu, kamu akan diampuni. Dan ingat, dengar baik-baik, berapapun dosamu yang telah kamu lakukan, saya tetap menerima siapapun yang datang kepada saya. Bahkan siapapun
yang sudah terlanjur berdosa kepada saya akan ampuni, saya akan maafkan. Saya akan menerima kamu sebagai sedia kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita. Sekali lagi, saya ulangi kalimat ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita. Halo, jangan dibolak-balik ya. Jangan suka potong-potong ayat dan jangan suka hanya mengambil satu ayat. Harus dijelaskan sepenuhnya. Beda dengan kitab suci saya yang dulu emang ceritanya putus-putus atau semuanya. Dan kasihnya sempurna tidak. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap ada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Halo, inilah manunggaling kawulolan Gusti, menyatunya saya dengan Tuhan itu sendiri. Maka orang itu disebut Kristen. Kristen in Christ, di dalam Yesus. Jadi gampangnya begini, orang yang kesurupan bersama Yesus. Karena Yesus ada di dalam dia, kesurupan cinta, kesurupan menolong, kesurupan membantu. Melihat penderitaan orang enggak tahan. Kenapa? Kesurupan Kristus. Haleluya. Kok ada istilah baru, Abi? Saya kan bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Bima, bahasa Indonesia. 4 bahasa. Saya gak lama lagi akan pandai berbahasa Inggris. Allah adalah kasih, dan barang siapa yang tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah, dan Allah dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita menyempurnakan keberanian percaya pada hari penghukuman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Karena ayat-ayat inilah yang telah membuat saya harus menyampaikan lewat YouTube. Karena saya nabi di sana dan saya menerima wahyu dari Dia yang mengasihi saya. Dan saya akan menjadi nabi sampai mati. Dan saya tidak akan minum racun ataupun mati keracunan seperti nabi yang ke-25. Jadi bagi saya, baik nabi yang ke-25 maupun yang ke-26 telah lewat. Karena saya tahu semua riwayat nabi 25 maupun riwayat nabi ke-26. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.